Presiden Serbia Aleksandar Vučić mengatakan bahwa Amerika Serikat atau yang sering disebut pihak barat ini melancarkan perang jarak jauh melalui pihak lain dengan menginvestasikan anggarannya. Kendati demikian, saat ini negara-negara tersebut belum siap untuk melanjutkan konflik langsung dengan Rusia. Serbia menjadi satu-satunya negara Eropa yang menolak menjatuhkan sanksi Rusia terkait perang di Ukraina sejak Februari 2022 lalu. Sebelumnya, Presiden Serbia menekankan Barat tidak peduli berapa banyak orang Ukraina yang akan mati akibat perang. Menurut pimpinan Serbia ini, berbeda dengan Rusia yang memiliki banyak minyak, gas, fosfat, emas, dan perak, dan semua yang mereka butuhkan. Pekan lalu dalam wawancara dengan portal berita Wirtualna Polska, Presiden Polandia Andrzej Duda juga memperingatkan tentang skenario pecahnya perang antara Rusia dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO jika Ukraina tidak memenangkan konflik dengan Moskow. Duda memperingatkan bahwa jika Rusia mengalahkan Ukraina, Moskow mungkin akan menyerang negara-negara NATO. Menurut pemimpin Polandia tersebut, jika hal ini terjadi, konflik antara Rusia dan NATO terancam. Dia juga menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin ingin menyerang lebih jauh dan lebih jauh jika NATO membiarkan Moskow menang melawan Ukraina. Duda menyatakan bahwa NATO dengan suara bulat menganggap Rusia sebagai ancaman terbesar dan paling langsung terhadap keamanannya, dan mengatakan bahwa meskipun NATO adalah aliansi defensif, blok tersebut sedang mempersiapkan perang dengan Rusia. Sebelumnya, Rusia berulang kali membantah bahwa mereka berencana menyerang NATO dan mengatakan bahwa mereka tidak mendapat keuntungan apapun dari tindakan tersebut. Rusia telah berulang kali menyatakan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk menjamin keamanan nasional terhadap ancaman ekspansi NATO ke timur. Moskow juga menuduh bahwa tingkat dukungan yang diberikan negara-negara NATO kepada Kiev menjadikan mereka terlibat langsung dalam konflik tersebut. Di tengah perubahan geopolitik dan iklim, Arktik menjadi kawasan konfrontasi strategis bagi Amerika. Demikian pernyataan Departemen Pertahanan Amerika dalam strategi Arktik yang baru. Perubahan tersebut meliputi krisis Ukraina, aksesi Finlandia dan Swedia ke NATO, meningkatnya kolaborasi antara Tiongkok dan Rusia, serta dampak perubahan iklim yang semakin cepat menurut strategi tersebut. Strategi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas di kawasan Arktik, tempat Washington berharap dapat melindungi kepentingan nasional. Strategi yang diperbarui tersebut menyatakan bahwa Amerika perlu memperkuat kemampuan dan melakukan investasi dalam pembagian informasi dan intelijen dengan sekutu, yang tampaknya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang lingkungan operasional dan meningkatkan kemampuan manajemen resiko. Pentagon berharap untuk terlibat dengan sekutu dan mitra serta otoritas dan industri setempat untuk menyediakan pencegahan terpadu dan meningkatkan keamanan bersama. Selain itu, strategi tersebut menyatakan bahwa Amerika perlu menunjukkan kehadiran di Arktik dengan berlatih secara mandiri dan bersama sekutu dan mitra untuk menunjukkan interoperabilitas dan kemampuan gabungan yang kredibel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.